Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula matur, monggo sareng-sareng kita paring hadiah fawatih kangge para masyayikh ingkang sampun paring kathah keberkahan, ingkang sampun didik kula panjenengan sami. Mugi Allah ugi paring piwales dumateng para masyayikh, para asatidz kanthi piwales ingkang paling sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, lan ugi dipun tempataken wonten ing a'la illiyin ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa ala ra'sihim Rama Agung, Rama Sirat ibn Abdul Rashid, summa ila ruh Rama Mukhlasin ibn Abdurrahman, Rama Sirat ibn Abdurrahman, Rama Ahmad Mukhlisun ibn Mukhlasin, Rama Anwari ibn Sirat, Rama Sabikun ibn Abdul Majid, Rama Ahmad Nur bin Abdul Majid, Rama Asraruddin ibn Mukhlasin, Rama Halim Abdurrahman bin Sirat, ugi simbah Nyai Mudiah binti Sirat, annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyatin bisirril Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa alihi tahirina wa sahbihi ajma'in, alladzi amarana imtithalan li amrillah subhanahu wa ta'ala bittibaihi biqaulihi wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, wa amarana bis salati alaihi biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para guru-guru yang senantiasa kami hormati, kami muliakan, kami ta'zimi. Wa nashussu bidzikr Romo Yai Muhammad Tibyan,
Romo Yai Ansor, Romo Yai Muhammad Ibn Mukhlisun Ibn Mukhlasin, Romo Yai Ahmad Ibn Mukhlisun Ibn Mukhlasin, Romo Yai Abdul Hamid Ibn Mukhlisun Ibn Mukhlasin, Romo Yai Abdullah Ibn Mukhlisun Ibn Mukhlasin, lan ugi Romo Yai guru-guru sedaya ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa ta'zim, karena hanya dengan rasa hormat, dengan rasa ta'zim kita akan mendapatkan keberkahan, kita berharap kemanfaatan ilmu yang kita pelajari kepada para guru-guru kita. Karena sebanyak apapun, sebesar apapun nama kita, sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, tanpa dibarengi rasa hormat, tanpa dibarengi rasa ta'zim kepada guru-guru kita, mustahil ilmu kita akan mendapatkan keberkahan, mustahil ilmu kita akan bermanfaat. Karena ilmu agama itu beda dengan ilmu lainnya. Ilmu pesantren sama ilmu sekolah-sekolah umum itu beda, meskipun pelajarannya itu sama. Di sekolahan ada nahwu, di pesantren nahwu, tapi nahwunya di pesantren sama nahwu di sekolahan itu beda. Sorofnya di pesantren dengan sorof yang di sekolahan itu juga beda. Kalau pelajarannya sama, di pesantren amsilah at-tasrifiyah masalah, di sekolahan juga amsilah at-tasrifiyah, tapi cara belajarnya, cara mengajarnya, cara menyampaikannya, cara menerimanya itu beda. Sama-sama di pesantren belajar jurmiyah, di sekolahan ada jurmiyah, sekolahan umum ada jurmiyah. Sekarang sudah banyak sekolahan umum ada jurmiyah, tapi pelajaran jurmiyah di pesantren dengan jurmiyah yang di sekolahan itu kita mendapati banyak anak-anak yang belajar jurmiyah di pesantren dan belajar jurmiyah di sekolahan itu kadang-kadang pemahamannya bahkan lebih paham anak-anak yang di sekolahan, tapi dalam segi keberkahan, segi kemanfaatan niki sering kita lihat jauh dibanding dengan ilmu yang dari pesantren dan ilmu yang dari sekolahan. Karena apa? Karena terutama para guru-guru, para kiai, para guru yang di pesantren itu kalau kita lihat dan kita buktikan sendiri dan juga kita rasakan, beliau-beliau itu kalau ngajar itu didasari dengan keikhlasan. Kalau ngajar didasari dengan keikhlasan. Dan kita lihat sendiri, lihat Romo Yai Mukhlisun, bagaimana keikhlasan beliau. Kita juga dulu diajar Romo Yai Tibyan, tasih kemutan kula niku dipelajari faraid. Ini ngaos faraid kalih Yai Tibyan. Niku ngaos teng mriku niku kula singen. Itu saya itu paling dablek. Ini kalau belajar faraid
Niku mesti paling belakang, di pojokan belakang. Saya takut nanti kalau disuruh nggarap. Karena saya itu nggak bisa hitung-hitung. Karena saya maklum nggak lulus SD. Jadi kalau insya Allah paham, tapi kalau suruh hitung-hitungan, kalau melebihi dari, kalau sudah masuk pembagian itu sudah angkat tangan kita. Ini Romo Yetipian dulu masya Allah dengan kesabarannya, dengan ngajar kita, ngajar faraid, kita sebelum kena sudah ngumpet di paling belakang, di paling belakang di sini. Tapi beliau masya Allah, kita tahu beliau itu ngajar ikhlas, dan kita yakin beliau setiap sholatnya selalu mendoakan kita. Beliau bukan hanya sekedar mengajar, beliau bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi beliau masya Allah dengan keikhlasan beliau ngajar kita, meskipun kitanya santrinya ndablek, tapi alhamdulillah niki sekedik manfaat. Di rumah juga saya juga menyampaikan ilmu yang pernah diajarkan oleh Yai Yetipian. Ini kalau keikhlasan piyambakipun, meskipun boten dibayar, ten pondok guru-guru pondok, guru-guru kiai-kiai ini boten mengharapkan bayaran saking panjenengan. Bayar boten dibayar mesti ngajar. Nggih napa mboten? Ya ndak? Guru pesantren, kiai pesantren itu enggak mengandalkan bayaran. Mengandalkan keikhlasan, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doakan guru-guru kita agar semua ilmu yang beliau sampaikan kepada kita itu benar-benar mendapatkan balasan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita juga belajar sama I Ansor. Dulu belajar tafsir Jalalain. Niku ngeten belajar tafsir Jalalain, kula yakin mungkin Pak Yai Ansor, nih Romo Ansor mungkin tidak paham sama kita, tidak tahu sama kita, dan beliau yang penting nyampaikan ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya berkat keikhlasan beliau, alhamdulillah kita tiap pagi juga sekarang ngaji tafsir Jalalain. Makanya doakan guru-guru kita, kiai-kiai kita yang mengajarkan ilmunya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini guru-guru kita, guru-guru pesantren itu semua mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, mengajar karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para santrinya. Santri itu belajar bukan nyari kedudukan, bukan nyari jabatan, bukan untuk daftar PNS, bukan. Tapi ilmu-ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa mengumpulkan kita dengan guru-guru kita, guru-gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang dicari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dicari itu adalah akhirat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan kita, memberkahi ilmu kita, memanfaatkan ilmu kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Tapi kalau amit-amit, maaf, ilmu yang dipelajari di sekolahan, ilmu yang dipelajari di sekolahan itu masih pun sama ilmunya, meskipun ilmunya itu sama, yang dipelajari sama, tapi keberkahan dan kemanfaatannya itu sangat berbeda.
Karena apa? Karena biasanya guru-guru yang ada di sekolahan-sekolahan itu biasanya keikhlasannya itu kurang, dan yang mereka cari menganggapnya ngajar itu sebagai pekerjaan, sehingga kalau nggak digaji, kalau nggak dibayar, nggak mau ngajar. Terus mau dapat berkah dari mana? Padahal semua amal itu harus didasari dengan ikhlas. Innamal a'mal bin ya. Maksud amal sebesar apapun kalau nggak didasari dengan niat yang ikhlas, semua akan sia-sia. Makanya tanamkan keikhlasan kita. Kita tiru, kita ittiba dengan guru-guru kita ketika kita belajar, ataupun kita posisi kita di pondok sebagai pengajar di kelas, kita diajarkan untuk menanamkan niat yang benar, niat yang ikhlas. Karena ketika kita mengajar, kalau niatnya nggak benar, niatnya kurang ikhlas, itu juga akan sia-sia. Ngajarnya sia-sia. Apalagi sampai merasakan bahwa ilmu itu dari kita. Kita itu sebagai yang sekarang posisinya sebagai ustadz, yang posisinya sekarang sebagai katakan sebagai guru, itu juga masih tetap diperintahkan untuk menjaga adab-adabnya, untuk menjaga adab-adab sebagai ustadz, sebagai guru. Jangan sampai ketika kita mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu merasakan bahwa itu dari kita sendiri. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki, apa yang kita sampaikan, itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa sowan datang para masyayikh, datang para guru. Dan ini suatu anugerah yang sangat besar, suatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita mendapatkan kesempatan untuk sowan, sudah kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu, untuk bertatap muka, dan ini juga bukan nikmat sembarangan, nikmat yang sangat besar. Ditambah kenikmatan-kenikmatan lain, diantaranya kenikmatan kita dikumpulkannya bersama guru-guru kita, bersama masyayikh kita, bersama orang-orang soleh, dan memperingati peringatan orang-orang soleh. Jadi kita ini sekarang mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan, kenikmatan di atas kenikmatan, kebahagiaan, dan insya Allah tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia di dunia melainkan kebahagiaan bertemu dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan guru-guru kita, bertemu dengan masyayikh kita. Karena beliaulah pada hakikatnya wasitoh, wasilah atau wasitatul uzma ilallah Subhanahu wa ta'ala, perantara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jembatan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah yang akan mengantarkan kita kepada Allah, beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah. Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa ya. Karena al-masyayikh, al-ulama humul wasitah bainan nabiyyi wa ummati. Ini para guru-guru kita, terutama ingkang kita hauli punika, wabil khusus Romo Yai Mukhlisun Ibn Mukhlasin niku kula ingkang kula yakini, kula saged lenggah wonten ngarsa panjenengan sami, kita bisa duduk di depan para masyayikh, di
depan panjenengan sami. Ini barokat beliau, barokahnya beliau. Tanpa beliau kita tidak mungkin, tidak akan bisa, tidak akan sampai ke tempat ini. Karena dulu ketika saya di sini juga termasuk anak yang rodo bedek, rodo nakal. Nakale pripun? Niku insyaallah sampai sekarang belum ada yang bisa niru nakalnya saya. Kalau nakal saya itu biasanya ini teman-teman itu kalau sama yai itu takut semua. Semua teman-teman kita yang kita ketahui itu tidak ada yang berani sama yai. Nggak ada yang berani sama romo yai, nggak ada yang berani. Kalau kita wes pokoknya sebenarnya juga nggak berani, tapi tak berani-beranikan. Hampir setiap subuh kalau romo yai ngimami di sana, itu kalau setiap subuh saya pasti nyekat di pintu sana. Sebelum masuk ke dalam saya cekat di situ. Tujuan apa? Cuman pengen salaman. Cuman pengen salaman. Jadi teman-teman itu Pak, setelah sholat subuh pada pergi, pada masuk kamarnya masing-masing, kita nunggu yai, nunggu yai di sana itu. Bahkan setiap yai kelihatan ada kesempatan, saya deketi, saya ajak salaman. Masuk kadang yai itu nggak mau, kadang-kadang dikelepat kayak gini. Karena sama yai mungkin, wah ini kok arek kok terlaluan nih. Kadang-kadang dikelepat, tapi saya nggak kapok. Tetap tiap pagi setiap yai sholat subuh, setelah sholat kita cegat di sana. Cuman pingin satu, pingin salaman tok, dan pingin dikenal sama yai, pingin dikenal sama yai. Karena kalau kita mau nunggu dikenal yai, nunggu sampai yai kenal, itu biasanya di sini kalau jadi pengurus baru dikenal sama yai. Dan saya waktu itu punya perasaan, oh ini kalau jadi sampai nunggu sampai jadi pengurus ini kelamaan nih. Soalnya kita pernah dengar ngajinya abah saya, pokoknya nek wong insyaallah sak betik-betike wong nek dikenal karo kiai, insyaallah barokah. Niku ngendika ini abah kula ngeten. Pokoke sak betik-betike wong nek dikenal karo kiai, insyaallah barokah. Soalnya masih pun kiai niku ngenal lari niku betik, insyaallah cah iku kok betik. Namane tiang niku mesti wonten teng manahipun kiai. Namanya orang itu sudah masuk ke hatinya kiai. Namanya orang itu sudah masuk ke hatinya orang soleh. Dan abah saya kalau ngajarkan, pokoknya sing penting tanamkan nama sampian, sama-sama niku di hatinya para kiai. Makanya abah saya kalau kemana-mana waktu saya kecil itu diajak sowan ke kiai-kiai, kemudian dikenalkan sama kiai tersebut, ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Dan kebetulan pas waktu di sini gitu, saya punya prinsip, ini kalau yai mengenal saya terlalu lama, kalau saya nunggu sampai 10 tahun sampai sampai lulus ini baru dikenal yai, nah yai nggak akan kenal. Akhirnya bagaimana caranya yai itu kenal saya? Salah satunya cara yang saya tempuh, yang saya pakai, pokoknya tiap hari ngetok karo yai, ngejak salaman karo yai. Itu salah satu. Dan alhamdulillah mungkin nggak ada 1 tahun, nggak ada 1 tahun itu yai sudah sering manggil kita. Padahal kita bukan orang dalam, bukan anak dalam, tapi biasanya kalau ada apa-apa, di Ghazali. Ya, sering nggak tuh setan. Alhamdulillah berkat dipun menelpon yai, ngantos sampai di sini pun saya nggak tamat. Baru aliyah kelas 1 setelah setelah alfiyah, selesai alfiyah, kemudian di situ ada pendaftaran ke Ummul Qura.
Ada pendaftaran ke Qura. Nggak tahu waktu itu berapa anak yang apa namanya, yang ikut daftar nih untuk masuk ke Ummul Qura, dan termasuk alhamdulillah saya. Dan waktu itu sebenarnya sudah diterima di Ummul Qura, beasiswa ke Ummul Qura. Nah, lagi-lagi setelah Yai itu kita suan Yai sudah ridho, sudah ila akhirih, kita sudah siap-siap mau berangkat ke Jakarta. Tahu-tahu kita dipanggil sama Yai. Begitu dipanggil sama Yai, yaitu pikirannya berubah. Yaitu Yai Mukhlisun pikirannya berubah. Ya kalau sekarang namanya ma'rufnya Ruwaifi, kalau dulu Ghazali, Ghazali sampean bener pengin ke Ummul Qura. Insyaallah ini Nabi Yai ridho, insyaallah berat. Aku seneng krungu kowe arep ning Ummul Qura. Tapi anak khawatir. Aku khawatir. Khawatir piye? Engko jangan-jangan sampean mulih gak bantu aku tapi malah musuhi aku. Nek ning Ummul Qura iku jangan-jangan sampean ke Ummul Qura mulih gak bantu aku tapi malah musuhi aku. Niku iki sanget ngeten. Kula ngantos dereng paham wekdal niku. Waktu itu saya belum paham. Loh maksudnya gimana nih? Maksudipun pripun nih? Nek ning Ummul Qura iku kebanyakan ning kono iku doktrine Wahabi ki kuat. Sedangkan bekal sampeyan iki durung kuat, kita durung akeh. Nanti takut nek sampeyan mlebu rono sampean kena doktrin dari apa namanya, dari Jamiah, mulih dadi Wahabi. Mulih dadi Wahabi. Memang kalau saya sendiri belum punya bekal. Lalu ngaji alfiyah yang penting cuman hatam-hataman, belum begitu paham tentang apa namanya alfiyah, belum begitu paham. Walhasil setelah itu setelah Yai ngendikasune bilang saya seperti itu, ya sekarang nggih monggo kersa Yai. Nek Yai ngridoni nggih kula pangkat, nek Yai mboten ridho nggih kula mboten. Ndak, aku malah sampeyan tetep berangkat ke Mekah. Tapi nek iso ojo ning Ummul Qura. Sampeyan tetep berangkat ning Mekah, tapi nek iso ojo ning Ummul Qura. Aku ning kono ejek duwe guru. Ya ini gue sadar ngeten. Aku ning kono ejek duwe guru. Jenenge Sayyid Muhammad. Jenenge Sayyid Muhammad. Tapi ya iku nek ning kono gak beasiswa. Nek ning kono bayar dhewe, tuku visa dhewe, mangkat dhewe, engko ning kono baru ning kono apa Said Muhammad. Iku pun gak ada jaminan sampean iso masuk. Karena yang masuk sana itu seleksinya ketat. Bahkan banyak gawagis, banyak apa namanya putra-putra kiai-kiai besar, kiai Jawa Timur yang santrinya ribuan mau masuk sana ndak bisa. Terus saya pokoknya yang penting Yai ridho, yang penting Yai ridho, insyaallah aku wis pokoknya yang penting tak dukung nek sampean ning Mekah. Nggih nek pancen Yai ngeten nggih, kula tak wangsul. Ya srono sampean mulya, sampean rembugan karo bapak sampean. Sampean rembugan, engko nek pancen iya, engko tak goleke dalan. Iya ngeten. Matur nuwun kula wangsul musyawarah kali tiyang sepah kula, tiyang sepah kula nggih alhamdulillah nggih pas-pasan nggih wonten ngeten. Nggih fakir nggih mboten, sugih nggih mboten. Alhamdulillah cekap tiyang sepah kula. Tapi waktu saya itu mau berangkat, abah saya juga gak punya apa-apa. Abah saya bilang, ya Ghazali ya wis nek sampean pancen arep mangkat tenan, ya engko tak dol-dol ke sawah. Tak dol-dol ke sawah. Akhirnya bener,
Tapi nanti kalau saya jualkan, nanti kalau pulang dari sana sampean lagi-lagi jangan mengharapkan bagian. Ojo ngarep-arep warisan. Abah kula saja ngeten, nggih pun siap. Yang penting orang tua ridho, guru ridho, wis bismillah berangkat. Sama orang tua benar dijualkan sebagian tanah, akhirnya buat beli visa. Walhasil berangkat. Sampai sana, ini singkatnya, ini banyak cobaan ujian ketika dalam perjalanan maupun sudah sampai sana. Sampai sana pun nggak langsung masuk ke tempatnya Sayyid, tapi diuji dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. 1 bulan di luar, hidup terlunta-lunta di Jeddah, di Mekah, ke Mekah, Jeddah, Jeddah, sampai kita di di penampungan, di KBRI, makanan supermi yang expired, habis tanggalnya. Itu selama beberapa hari, mungkin setengah bulan, tiap hari makan supermi expired di penampungan. Akhirnya baru sepekan nggak kuat, akhirnya pindah ke musola KBRI. Di musola KBRI sendiri, ya pokok adzan qomat imam sendiri, di KBRI Jeddah. Bahkan karena dianggapnya kita itu ilegal. Sampai-sampai ketuanya, kepala KBRI-nya itu nggak bantu kita, malah nyuruh kita pulang. Kalau mau tinggal di Saudi harus bikin paspor lagi. Itu rada kurang ajar ketua KBRI-nya waktu itu. Nggak bantu kita, malah nyuruh kita pulang. Akhirnya kita doa sebisanya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu setelah beberapa hari tinggal di musola, sudah kita hanya punya Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya datang Habib Abdurrahman Alatos, tempat kita beli visa di situ, PT Barfu Mahdi waktu itu. Dan kita subhanallah waktu itu Habib Abdurrahman juga nggak sengaja ke situ, nggak tahu ada apa, tahu-tahu kok nyampe KBRI. Kemudian Habib Abdurrahman bawa kita ke kepala KBRI. Kepalanya KBRI dimarahi habis-habisan sama Habib Abdurrahman itu. Dia bilang, apa-apaan ini, visa dianggap visa palsu, dianggap ilegal. Itu tuh pokoknya dimarahi habis-habisan sama Habib Abdurrahman Al-Atas. Ini salah satu sedikit sekelumit tentang ini Romo Yai Mukhlisun. Alhamdulillah berkat Romo Yai Muslim, berkat ridhonya Romo Yai Mukhlisun, itu kita bisa tinggal sama Abu Yazid Muhammad, bisa tinggal di Rusaifah, bisa tinggal di Mekah, berkat dukungan beliau, berkat support beliau, berkat dorongan beliau, Yai Mukhlisun bin Hasin. Alhamdulillah kita akhirnya mendapat apa yang insya Allah beliau inginkan, sehingga kita nggak jadi musuhnya Romo Yai, naudzubillahi min dzalik, tapi insya Allah kita akan selalu siap, selalu mendukung, selalu bersama Romo Yai. Insya Allah kita akan berjalan di jalan Romo Yai Mukhlisun. Dan alhamdulillah ugi Romo Yai lentunipun, Romo Yai Ansor, Romo Yai Tibyan. Alhamdulillah kita selalu ingat dan kita selalu membacakan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk ulama-ulama kita, untuk masyayikh kita. Insya Allah tiap tiap pagi sama sore itu juga kita ngajarkan anak-anak sebelum mulai ngaji, sebelum wirid, kita baca fawatih kepada guru-guru kita. Semoga fawatih yang kita kirimkan kepada beliau sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diajarkan, dan termasuk salah satu wasiatnya Abu Ya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau wasiat alaikum bimulazamatil ilm,
Kita disuruh senantiasa berjalan di atas ilmu, ya. Kemudian ittiba ala manhajis salaf, ngikuti manhajnya, jalannya ulama-ulama salaf. Di antara jalannya ulama salaf, ya, ini seperti yang diajarkan guru-guru kita, ya. Seperti yang diajarkan Romo Ye Mukhlisun, seperti yang diajarkan Romo Ye Ansor, seperti yang diajarkan Romo Ye Tibyan. Itu adalah manhaj salaf. Gak seperti manhaj yang sekarang banyak diikuti oleh orang-orang yang naudzubillah mereka jauh dari manhajul ilm, dari manhaj ulama-ulama salaf, sehingga mereka banyak, ya, bahkan dan tidak sedikit mereka yang menentang, mereka yang menyimpang dari jalannya ulama salaf. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka jalankan itu jalan yang paling benar. Mereka menganggap bahwa pendapat yang mereka ikuti adalah pendapat yang paling benar, dan merasa paling benar itu adalah termasuk jalan yang menyimpang dari jalannya ulama-ulama salaf. Makanya Abu Yazid Muhammad juga dalam kitab-kitabnya, termasuk di dalam kitab yang paling monumental, kitab yang paling masyhur di antara karangan-karangan Abu Yazid Muhammad, yaitu kitab Mafahim Yajib an Tushah. Di situ beliau mengatakan, ya, ketika beliau berpendapat, ketika beliau mengutip, ketika beliau mengatakan, mengambil pendapatnya para ulama-ulama sebelum, beliau selalu mengatakan, ya, ini pendapat saya, ini pendapat guru-guru saya. Kalau beliau mengatakan ini pendapat saya, pasti disertai dengan, kalau memang benar, hadza minallah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini benar, hadza minallah subhanahu wa ta'ala. Kalau salah, ini dari saya. Dan biasanya Abu Yazid Muhammad juga ketika beliau mengatakan suatu pendapat, ini pendapat saya, qad yusib wa yukhti. Kadang-kadang ini benar, kadang-kadang salah. Tapi ini yang saya yakini, karena nggak ada pendapat yang mesti benarnya, nggak ada pendapat yang mesti salahnya, nggak ada pendapat yang paling benar, nggak ada pendapat yang paling baik, nggak ada kalam yang benar, dan tidak ada kalam yang paling baik kecuali kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Allah dan Rasulnya, iku qad yukhsib wa yukhti. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Dan ini termasuk salah satu manhaj yang diajarkan guru-guru kita, termasuk Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dan juga yang diajarkan Romo Ye Mukhlisun, agar kita jangan sampai fanatik, jangan sampai ta'assub terhadap suatu kelompok. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak terdapat pada satu kelompok, tidak terdapat pada suatu organisasi saja, tidak terdapat pada suatu dalam suatu partai, tidak. Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan kebaikan, jalan kebaikan itu sebanyak nafas-nafas manusia, ka'adati anfasil bashar, ka'adati anfasil bashar. Ini jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju kebenaran. Itu tidak dimiliki satu orang, tidak dimiliki satu kelompok, tidak dimiliki oleh jamiah atau organisasi tertentu. Hampir semua
kelompok, hampir semua organisasi, hampir semua, itu pasti ada benarnya dan ada salahnya. Semua yang ada di dunia ini, hampir semua kelompok, semua jamiah, semua itu ada benarnya, ada salahnya. Yang benar yang mana? Yang benar yang mengikuti ulama salaf. Yang benar yang mana? Yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar yang mana? Yang benar adalah pendapatnya orang-orang yang pendapatnya tidak bertentangan dengan syariat. Pendapat yang benar yang bagaimana? Pendapat yang benar adalah pendapatnya orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapatnya ulama-ulama salaf. Ulama-ulama yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapatkan didikan langsung dari sahabat-sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapatkan didikan langsung dari para pengikut-pengikut ulama-ulama salaf. Mereka yang belajar bukan hanya sekedar belajar zahiron, hanya belajar membaca dan menulis. Mereka di samping belajar ilmu zahir, mereka juga dibarengi dengan ilmu batin. Mereka di samping memperhatikan ilmu zahir, mereka memperhatikan ilmu batin, sehingga ilmu-ilmu mereka benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pengalaman dunia, hanya bisa maaf kalau hanya bisa dalil, hanya bisa mengatakan membaca Al-Quran, hanya bisa mengatakan hadis, tapi kadang-kadang ahwalnya nggak sesuai dengan apa yang diucapkannya, nggak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Batinnya jauh dari ilmu, hatinya jauh dari ilmu. Ilmunya hanya di kepalanya saja, ilmunya hanya di mulutnya saja. Seperti ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, ini alimun munafikun, alim tapi munafik. Ini alimul lisan jahilul qalb. Alimul lisan jahilul qalb. Lisani fasih, lisani fasih seperti lisannya orang-orang. Alhamdulillah kalau dulu ini kaum Khawarij, itu Qur'annya fasih-fasih, Qur'annya fasih-fasih. Mereka banyak yang hafal Quran, tapi Qurannya nggak sampai ke dalam. La yujawizul halq, ya ini nggak bisa melewati tenggorokannya. Sampai dikatakan ruba qari'i Qur'anin wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Qurannya tidak mendatangkan syafaat, tidak bisa mengantarkan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, tidak bisa mengantarkan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi justru mendatangkan laknat min Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjauhkan dia dari surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala, dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita gak cukup dengan ilmu saja, gak cukup. Kita gak cukup belajar ilmu saja, gak cukup. Makanya Abu Yazid Muhammad selalu menekankan kita, alaikum bil aurat, fa innahu hisnun hasin. Ini sampai suruh selalu senantiasa membaca wirid, karena itu adalah penjagaan yang sangat kuat, menjaga kita dari riya, menjaga kita dari ujub, menjaga kita dari sum'ah. Pokoknya semua yang muhlikat, semua yang akan menghancurkan amal-amal kita. Kalau tanpa dengan baca sholawat, tanpa dengan baca wirid, hanya belajar, seperti yang amit-amit al-afu yang sekolahan, hanya belajar. Mereka tidak mengindahkan, mereka tidak memperhatikan hatinya, apakah ilmunya itu sampai hatinya atau tidak, ilmunya itu sampai dalam atau tidak, ilmunya itu bisa mendatangkan keberkahan atau tidak. Mereka nggak mikir. Karena ilmu yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu yang akan menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya ilmu yang disertai dengan hati yang bersih, hati yang bersih dari riya, hati yang bersih dari ujub, hati yang bersih dari dari kibir, hati yang bersih dari hikid,
hati yang bersih dari hasad. Itu ilmu dan amal yang akan bisa. Makanya kita perlu, kita nggak cukup dengan dengan ilmu saja atau syariat saja. Karena syariat harus ada thariqah. Kalau sudah kita thariqah, kita akan mengetahui hakikat. Tanpa thariqah, tanpa amal, thariqah itu amal daripada syariah itu thariqah. Enggak seperti yang dipahami oleh orang-orang awam, thariqah itu yang cuman wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah aja, bukan. Thariqah itu ya kalau cara santri ini mengamalkan ilmu itu, mengamalkan ilmu yang dipelajari itu namanya thariqah. Syariat itu belajar caranya menjalankan, mengamalkan agama. Maka di situ ada istilah arkanul Islam, ada arkanul iman, ada arkanuddin, ada arkan ad-din. Arkanul Islam sudah ngerti, ada arkanul iman, ada arkanuddin. Dan ini arkanuddin ini iman, Islam, ihsan. Kalau bahasanya syariat, thariqah, hakikat. Syariat, thariqah, hakikat. Ini kalau orang awam tidak paham, thariqah itu dikiranya cuman yang dzikir. Thariqah itu adalah mengamalkan syariat. Buahnya mengamalkan syariat itu namanya hakikat. Buahnya mengamalkan ini. Sekarang kita belajar ilmu, belajar caranya wudu, belajar caranya sholat, belajar caranya zakat, belajarnya ila akhirih. Nah, ketika kita mengamalkan sholat, ketika kita sholat, ketika kita wudu, ketika kita sholat, ketika kita sedekah, ketika puasa, nah itu namanya thariqah. Nah, nanti kalau kita sudah sholat, kita akan tahu hasilnya. Tahu akan hasilnya. Hasilnya sholat itu bagaimana? Hakikatnya sholat itu bagaimana? Kita akan tahu buahnya, akan mendapatkan buahnya. Kalau sholatnya kita khusyuk, kalau sholatnya kita istihdar billah subhanahu wa ta'ala, mal khusyuk, hudur ma Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kita akan dijauhkan dari kemaksiatan, kita akan dijauhkan dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala akan menjaga kita. Maka siapapun kalau yang sholatnya baik, mesti kehidupannya baik. Siapa yang ingin kehidupannya baik, perbaiki sholatnya. Orang itu baik dan tidaknya itu diukur dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia akan, makanya sholat itu termasuk ukuran kehidupan seseorang. Dia mau bahagia, dia mau senang, dia mau baik, atau dia mau termasuk menjadikan dirinya ahli syaqawah, ahli sa'adah, lihat sholatnya. Kalau sholatnya dia benar-benar memperhatikan sholatnya, itu termasuk min ahli sa'adah, termasuk min ahli sa'adah. Makanya katanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, orang yang meninggalkan sholat itu lebih jelek daripada iblis. Ini orang yang meninggalkan sholat itu lebih jelek daripada iblis. Kalau dulu Nabi Musa sama kalau dulu waktu Fir'aun sama Nabi Musa alaihissalam, itu waktu suatu saat iblis itu bertamu, iblis bertamu ke Fir'aun. Kemudian ketika Fir'aun lagi nyantai-nyantai, iblis datang. Iblis ngetuk pintu. Iblis ngetuk. Begitu pintu diketuk, tok 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 tok. Fir'aun tanya, man fil bab? Man fil bab? Siapa di pintu? Iblis ketawa. Iblis ketawa. Terus iblisnya jawab, lau kunta rabbal arbab la arafta man fil bab. Nek sampean niku jare ngaku Tuhan,
Ini Tuhannya orang semesta alam, Tuhannya manusia. Sampean pasti ngerti siapa yang ada di balik pintu. Lah ngono sampean gak ngerti sapa sing ning yang di balik pintu kok sampean ngaku-ngaku Tuhan. Akhirnya ini berarti iblis. Siapa lagi yang berani bilang kayak gitu kalau bukan iblis? Iblis, ya sudah masuk. Iblis suruh masuk. Begitu iblis masuk, akhirnya Fir'aun itu diam-diam tanya sama iblis, curhat sama iblis. Ini Fir'aun itu sebenarnya itu dia itu tahu kalau dia itu salah, tahu kalau dia itu orang jahat, tahu kalau dia itu penipu. Buktinya ketika ketemu iblis, dia tanya sama iblis, ya iblis, hei iblis, ya ada apa? Ente tahu ndak? Adakah di muka bumi ini orang yang lebih jelek daripada kita, orang yang lebih jahat daripada kita? Apa jawab? Ada. Masa ada yang lebih jahat daripada kita? Masa ada yang lebih jelek daripada kita? Iya ada. Siapa mereka? Mereka adalah jironi. Itu tetangga saya. Saya punya tetangga dan dia lebih jelek daripada kita. Loh kok bisa? Iya, karena tetangga saya itu di samping rumahnya itu juga dia punya tetangga samping rumahnya, dia itu punya ternak sapi. Punya apa? Ternak sapi. Dan sapi itu subhanallah, dia asalnya orang fakir, tapi karena sapinya itu subur, sapinya itu masya Allah sering melahirkan, akhirnya sekarang menjadi orang kaya. Dan setiap sapi itu melahirkan, dia selalu bilang, muka-muka sapi ini mati, muka-muka sapi. Walhasil pokoknya dia itu hasad, hasud. Nah karena kehasutan tersebut, ini hasud itu yakulul hasanat, al hasad yakulul hasanat. Nah kebaikannya tetangga saya itu sudah dulu orangnya baik, tapi karena tiap hari dia hasud sama tetangganya, kebaikannya yang dia kumpulkan selama hidupnya dipindah ke tetangganya yang dihasut itu, sampai dia nggak punya kebaikan sedikit pun. Sudah dia nggak punya kebaikan, tambah masih hasut terus, dan dia masih ngutang kebaikan sama tetangganya tadi, dan sampai dia menjadi orang yang lebih jelek daripada kita. Akhirnya itu ini Fir'aun paham. Setelah Fir'aun paham, Fir'aun itu mikir, kemudian dia jalan-jalan. Wah tenang, masih ada orang yang lebih jelek daripada kita. Ada orang yang lebih jelek daripada kita. Dia merasa senang, merasa nanti di neraka ada temannya. Tahu-tahu ketemu Nabi Musa alaihissalam. Tahu-tahu ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Begitu ketemu sama Nabi Musa, dan Nabi Musa itu lagi punya masalah juga. Nabi Musa punya masalah. Nabi Musa lagi bingung. Ketika ditanya, ya Musa, limadha hayyarta? Limadha syuftu annak hairan? Ana lihat sampean itu bingung, ada apa? Iya, ini barusan saya mendapatkan tamu. Mendapatkan tamu itu sudah, kalau menurut saya itu sudah paling jelek-jeleknya manusia. Paling jelek-jeleknya manusia, paling jelek-jeleknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan nggak mungkin dosa dia itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin dosa tersebut akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Iya. Karena dia barusan curhat. Karena dia seorang perempuan, karena sudah berapa
puluh kali, kila ya ini ribuan kali melakukan zina, ya, melakukan perzinaan. Dan menurut saya zina itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni sama Allah Ta'ala, dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar, ya. Sudah melakukan beberapa kali, nih, banyak zina yang dia lakukan, ya, masih membunuh anak hasil zinanya lagi. Sudah ahli zina, kemudian bunuh anaknya yang hasil perzina. Naudzubillahi min dzalik. Dan ketika dia datang, dia tanya sama saya, apakah dosa dia itu, dosakah dosanya itu bisa diterima, itu langsung munakosah atau hiwar langsung orangnya sama Nabi Musa. Kalau ini yang sama Fir'aun, yang sama Fir'aun. Dan saya yakin dosanya dia nggak mungkin diampuni sama Allah Ta'ala, dosanya nggak mungkin, karena saking banyaknya, saking besarnya dosa. Sudah zina, bunuh lagi. Tapi subhanallah, subhanallah, ketika saya saya menghukumi bahwa dosanya tidak mungkin diterima oleh Allah, tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tobatnya nggak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu saya ditegur oleh malaikat Jibril alaihis salam. Saya ditegur. Kenapa kok sampean mengatakan Allah Ta'ala tidak bisa mengampuni dosanya? Kenapa panjenengan kok mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak bisa menerima tobatnya? Padahal ada dosa yang lebih besar daripada itu, ada kemaksiatan yang lebih besar, yang lebih berat daripada itu. Allah Ta'ala masih menerima tobatnya, Allah Ta'ala masih memberi pengampunan kepadanya. Dosa apa itu? Dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat. Makanya dalam riwayat, yakni dosanya orang yang meninggalkan sholat itu lebih berat, lebih besar daripada dosanya orang yang 1000 kali zina. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita pingin ilmunya berkah, pingin ilmunya manfaat, seperti yang kita diajarkan oleh Abu Yazid Muhammad. Abu Yazid Muhammad itu kalau sama sholat, subhanallah, ini Abu Yazid Muhammad setengah jam sebelum masuk waktu sholat itu sudah pasti, sudah bisa dibayangkan duduk di tempat sholat. Nah, biasa kalau sama jamaah itu perhatiannya luar biasa. Insya Allah anak-anak melanggar apapun itu masih dimaafkan sama dia. Tapi kalau nggak jamaah, sudah pasti tongkat melayang. Kalau nggak jamaah, tongkat melayang. Jadi kalau waktu duhur masalah, setengah jam sebelum duhur. Kalau seduhur tidak setengah jam lagi. Abu Yazid Muhammad biasanya jam 10, itu mulai jam 10 itu sudah duduk ngaji sampai duhur. Ngaji sampai adzan. Adzan itu baru selesai. Adzan, kemudian sholat jamaah. Setelah sholat jamaah nanti masih diajak wirid dulu. Dan Abu Yazid Muhammad termasuk ini nggak pernah ninggalkan Yasin. Setiap waktu itu Yasin nggak pernah tinggal. Itu Abu Yazid Muhammad nggak pernah meninggalkan Yasin setiap waktu. Setiap waktu sholat, setelah baca aurat al-waridah, mau mulai istighfar, kemudian la ilaha illallah la syarika lahu qadir, kemudian hamdalah salasa wa salatin, kemudian tahmid salasa wa salatin, kemudian takbir salasa wa salatin, wa kamla arba'a wa salatin. Itu setelah itu doa sebentar, kemudian Yasin. Kemudian Yasin, baru setelah itu Abu Yazid Muhammad tidak. Begitu juga asar, adzan sebelum rubu' sa'ah, sebelum adzan itu Abu Yazid sudah bangun, dan anak-anak sudah kumpul semua, di tempatnya Abu Yazid Muhammad. Maghrib kadzalik. Walhasil bagi Abu Yazid Muhammad itu jamaah itu suatu kewajiban.
Sholat sangat berat, sholat malam juga sangat berat. Jam 3 malam itu Habib Yazid Muhammad pasti sudah duduk di musola. Nah, di tempat tahajudnya Habib Yazid Muhammad, alhamdulillah kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tiap hari nyiapkan tempat duduknya Habib, nyiapkan kursinya, nyiapkan mejanya, nyiapkan sujadahnya. Nah, ini bab tahadus bin nimah. Alhamdulillah juga kita yang nyiapkan tempatnya anak-anak untuk sholat karena kalau sholat malam Habib Yazid Muhammad senangnya sholatnya di luar. Sudah di dalam ruangan kayak gini enggak, senangnya di luar yang terbuka. Ini Habib Yazid Muhammad. Sholatnya di luar. Jadi tiap malam kita yang mangguli karpet, gelar karpet. Nanti setelah batu subuh jam 7 selesai semua kita gulung lagi. Kita kita masukkan ke gudang lagi. Jadi alhamdulillah tiap jam 2 malam kita gelar karpetnya. Setelah selesai semua jam 3:4 kita banguni Habib Yazid Muhammad. Kita banguni, kemudian Abia jam 3 standby di situ, kita banguni anak-anak. Itu wadifah kita tiap hari. Dan ini yang insyaallah yang menjadikan sababiah keberkahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Habib Yazid Muhammad kalau ngaji terus terang, dari sini kita sudah bekalnya minim, sampai sana malah nggak boleh ngaji. Sama Habib Yazid Muhammad malah nggak boleh ngaji. Bahkan sampai 5 tahun kita nggak dikasih kamar, cuman duduk tok sama Habib Yazid Muhammad. Kita mau masuk kelas, sampai pingin ya Allah kita jauh-jauh dari Indonesia, sampai sana pingin ngaji, pingin belajar sama Habib Yazid Muhammad, malah nggak boleh belajar. Duduk di sampingnya Habib Yazid, bikin syahi, bikin kohwah. Bikin syahi, bikin kohwah, kemudian kebutuhan Habib Yazid Muhammad, yang nyuci baju, nyetrikakan, nyuci baju, nyetrika, nyiapin nyiapin kitab-kitab yang mau dibaca. Itu yang kerjaan kita tiap hari. Tapi karena keberkahan tersebut, karena insyaallah barokahnya kita khidmah kata Habib Yazid Muhammad, ini uhibbu at-talibu khadum min at-talibil mujtahid. Saya lebih senang santri yang senang khidmah daripada santri yang sergap ngaji. Nek sergap ngaji karo khidmah itu bagus, tapi nek sergap ngaji tok gak gelem khidmah itu kali Habib Yazid Muhammad sama Habib kurang disenangi. Saya meskipun di sana pengen ngaji, tapi ya sama Habib Yazid Muhammad malah gak boleh ngaji. Baru setelah Habib Yazid Muhammad wafat kita baru boleh ngaji. Setelah Habib Yazid Muhammad wafat kita baru boleh ngaji. Sebelumnya sudah kita alhamdulillah 22 jam sama Habib Yazid Muhammad. 22 jam sama Habib Yazid Muhammad. Karena Habib Yazid Muhammad itu selain lebih mengedepankan khidmah daripada ilmu. Tapi khidmah tok nggak pakai ilmu, itu juga Abuya kurang senang. Tapi umpamanya kok nggak bisa nggak bisa khidmah maksimal, anak-anak tetap disuruh ngaji, suruh belajar, suruh belajar. Enggak, yang khidmahnya kurang kurang sergap, mau sama dia ditekankan belajar. Tapi kalau yang senang khidmah ya dibiarin khidmah. Itu yang diajarkan Habib Yazid Muhammad kepada kita, dan yang insya Allah itu juga Abu Yazid juga ngambil dari guru-gurunya, karena Abu Yazid Muhammad juga khadum, makanya beliau istilah mengenalkan dirinya sebagai khadimul ilmi. Khadimul ilmi, ini pelayan ilmu. Bahkan dalam sebagian kalam Abu Yazid Muhammad, ini nafsi wa nafasi lil ilm. Nafsi wa nafisi lil ilm. Ini maksudnya jiwa saya, kemudian nafas saya, jiwa saya, harta saya, semua saya khidmatkan untuk ilmu. Saya siapkan untuk ilmu. Dan insya Allah kita juga dari sini, dari pondok sini kita niatkan
untuk bantu Romo Yai Mukhlisun, bantu Romo Yai Ansari, membantu Romo Yai Tipyan untuk menyampaikan ilmu-ilmu beliau yang sudah beliau transfer lewat saya. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan, dan insyaallah juga akan memberkahi putra-putri kita, juga santri-santri kita sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kita pingin membahas masalah maulid, tapi kita nggak pantas. Mosok di sini kita mau mau edah atau tausiah depan guru-guru. Terus terang, aslinya nggak bisa bicara sama sekali di depan guru. Insya Allah kalau di depan umum, depan kita mengomong seenaknya. Tapi karena kita ta'ziman wa ihtiraman li janabil masyayikh wal asatir, kita tidak bisa menyampaikan apa-apa, tapi meskipun yang sedikit ini meskipun menurut beliau tidak apa-apa, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambahnya keberkahan pesantren ini, tambahnya keberkahan kita, tambahnya keberkahan semua yang kita dapatkan dari guru-guru kita, sehingga kita menjadi benar-benar menjadi orang yang manfaat, berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada doa nggih kula terus tang mboten wantun mboten saged, masih kula nyuwun doa saking para masyayikh mawon. Saking kula dari awal sampai akhir banyak kesalahan, banyak kekeliruan, itu dari saya sendiri, dan apabila ada kebenarannya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten mau'idatul hasanah. Mugi-mugi ya kula lan panjenengan sedaya asal barokahipun saha manfaat ilmunipun. Dene adicara ingkang terakhir inggih punika doa. Lan doa kula suwunaken saking panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ansari. Dumateng panjenenganipun kula aturaken.